Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kemudian untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, Ketua Kelas Rahmawati ya memimpin kegiatan berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rahmawati. Untuk daftar hadir, Ibu sudah berikan di WA Group. Silakan kalian lihat. Kalian isi absensi dulu ya. Baik, Bu. Kemudian sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi yang sudah kalian bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis matrik. Nah, iya ada jenis-jenis matrik, kemudian ordomatrik, kemudian pengertian matrik, elemen, kemudian pengertian baris dan kolom. Yang dimaksud dengan baris itu yang seperti apa? Horizontal atau mendatar. Ya, susunan bilangan yang dibacanya dengan cara horizontal gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan ordomatrik? Dengan menggabungkan antara baris dan kolom. Ya, jadi ordo itu adalah baris kali kolom. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan matrik, yaitu tentang operasi hitung pada matriks. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin tahu dulu, kira-kira kalau kalian mendengar kata operasi hitung, nah operasi hitung saja, kira-kira apa yang akan kita bahas? Operasi hitung itu apa saja sih? Nah, silakan ada yang berpendapat. Penjumlahan. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian. ada perkalian. Ibu lanjutkan tentang kompetensi dasar pengetahuan di 3.3 serta kompetensi dasar keterampilan di 4.3. Dilanjutkan tentang indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi keterampilan di 431, 432 serta indikator pencapaian kompetensi pengetahuan di 331 sampai dengan 334. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama menentukan cara menjumlahkan dua matriks dengan tepat, kemudian yang kedua menentukan cara mengurangkan dua matrik, yang ketiga menentukan cara mengalihkan suatu skalar dengan matrik, dan seterusnya bisa dibaca sampai yang keenam adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks dengan tepat. Untuk kegiatan pembelajaran, di sini Ibu akan jelaskan teknisnya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, sehingga nanti Ibu akan berikan beberapa kasus yang harus kalian selesaikan, di mana kasusnya itu nanti akan Ibu berikan di WhatsApp group, dan untuk yang harus kalian selesaikan adalah soal-soal yang ada pada LKPD 1. Nanti tidak semua soal kalian kerjakan, jadi setiap siswa nanti hanya mengerjakan beberapa soal saja. Kemudian nanti Ibu akan berikan waktu untuk mengerjakan, dan misalkan seandainya ada hal-hal yang belum dipahami ataupun ketika kalian mengerjakan ada kesulitan, kalian bisa langsung tanyakan melalui Google Meet. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD 1, nanti kalian akan dilanjutkan dengan proses presentasi. Jadi nanti setiap siswa yang kebagian soal tertentu akan mempresentasikan hasil jawabannya masing-masing secara berurutan. Kemudian setelah presentasi akan dilanjutkan kesimpulan hasil diskusi atau hasil pembahasan dari masing-masing peserta. Kemudian yang terakhir adalah penguatan materi oleh Ibu. Untuk LKPD-nya Ibu sudah bagikan di WA Group. Beberapa soal nanti akan dikerjakan oleh 2 orang, sedangkan untuk soal yang lainnya akan dikerjakan oleh 1 orang. Bisa terlihat kasus 1 pembagiannya. Kemudian kasus 2, silakan diamati. Kemudian kasus yang ketiga, ada 6 soal. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengamati studi kasus 1 dulu. Jadi di dalam studi kasus 1 itu membahas tentang apa coba? Silahkan ada yang mau mencoba. Menceritakan suatu perusahaan tekstil berbahan dasar kulit dan memproduksi berbagai barang, sepatu, sendal, dan tas. Kemudian kualitasnya bagaimana yang diproduksinya? Terdapat 2 kualitas, yaitu kualitas standar dan sangat baik. Jadi itulah informasi awal yang ada pada studi kasus 1. Sekarang Ibu lanjutkan kepada studi kasus 2. Silakan apa saja yang kamu pahami dari studi kasus yang kedua, informasinya tentang apa? Tentang seorang wisata dalam bidang kuliner yang membuka 2 warung jajan yang menjual bakso, mie ayam, dan soto pada tahun
18 sama Ya, pada tahun 2018 dan 2019. 2019. 2019 mengalami penurunan Ya, mengalami penurunan karena apa? karena pandemi. Karena pandemi. Ibu lanjutkan kepada studi kasus yang ketiga. Informasi awal apa yang kalian peroleh dari kasus yang ketiga? Seorang wirausaha dalam bidang kuliner yang memiliki 2 outlet dalam menjual Ya. di 2 tempat yang berbeda. Silakan sekarang Ibu akan berikan waktu kepada kalian. Sekarang jam 7.50, Ibu berikan waktu 15 menit ya. Berarti nanti selesainya pukul 8:05. Dikirimkannya di WhatsApp grup yang sudah dibagi atau yang semuanya, Bu? Yang kelas matrik 11 MIPA 1 yang berisi semua siswa. Ya, silakan dikerjakan. Ibu lanjutkan dulu kepada yang 1E, Nurul. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu lanjutkan untuk 2D, Hartiningrum dan Elisa. Aman, Bu. Kemudian kasus 2, Melisa dan Alia. Ada kendala Melisa dan Alia. Tidak, Bu. Tidak. Kemudian 3D, Raidah dan Felisa. Tidak, Bu. Tidak. Terus, Berapa banyak tas kualitas sangat baik yang diproduksi perusahaan pada tahun 2019 dari kedua pabrik tersebut? Jadi, perusahaan tas di Bandung yang sangat baik 50 buah, perusahaan tas di Jakarta yang sangat baik 250 buah. Jadi hasil dari keduanya adalah 50 tambah 250 sama dengan 300 buah. Nah, ini kita koreksi sedikit ya. Ini jawabannya sudah betul, cuman penulisan kalimatnya saja ya. Kira-kira ini untuk teman yang lainnya, kalimat yang lebih tepatnya apa ini? Kalimatnya harusnya Banyak tas di Jakarta. Yes. ya banyak tas dengan kualitas sangat baik yang diproduksi di Jakarta. 1G itu jawabannya yang mana? Poin intinya. Terakhir kesimpulan. Banyak barang yang diproduksi perusahaan di Kota Bandung dalam bentuk matriks. Jadi bentuknya, Bu, Ya, bentuk yang matriksnya. mana? Kira-kira yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Oh ya, berarti intinya yang ditanyakan adalah bentuk yang seperti yang bawah ini ya, penulisan dalam bentuk matrik. Sedangkan ini Didi dan Ratih mempermudah pengerjaan dengan cara menyusun ke dalam tabel ya soal cerita tersebut. Iya, Bu. Terakhir untuk kasus 1I. Jumlahan barang yang diproduksi perusahaan di Kota Bandung dan Jakarta pada tahun 2019 yaitu misalkan Z sama dengan penjumlahan barang yang diproduksi perusahaan di Kota Bandung dan Jakarta pada tahun 2019. Z sama dengan X tambah Y. Kalau seandainya Ibu jumlahkan dengan 350 di matrik Y, baris 1 kolom 3, boleh tidak? Tidak. Tidak. Nah, alasan tidaknya kenapa? Karena yang 400 itu jumlah sepatu. Karena Yang berbeda 300 jenis produk. Ya, kalau dilihat dari tabel atau dari cerita itu kan ada posisi masing-masing ya. Itu kan hal yang berbeda, jadi tidak bisa dijumlahkan. Jadi ketika menjumlahkan itu harus pada poin yang sama gitu ya. Misalkan sepatu standar dijumlahkan dengan sepatu standar.
ketika kalian menjumlahkan suatu matrik itu, berarti yang bisa dijumlahkan itu yang posisinya bagaimana? Yang seletak, Bu. Ya, yang posisinya seletak atau yang posisinya sama, baris dan kolomnya pada posisi yang sama. Jadi matrik itu, syarat matrik bisa dijumlahkan apabila memiliki ordo yang Sama. dan cara menjumlahkan matrik dengan cara Menjumlahkan elemen-elemen yang sama atau seletak ya, yang letaknya sama. Kasus yang kedua. Kasus 2E nyatakan omset penjualan warung jajan pada tahun 2019 dalam bentuk matriks. Teman-teman yang lain bagaimana? Jawabannya Sabila, bentuk matriknya seperti itu, apakah sudah tepat? Ya, kurang Belum tepat. Kalau matrik itu harus bagaimana bentuknya? Elemen-elemen yang ditandai dengan adanya kurung. Dilanjutkan terakhir yang 2F, Melisa dan Alia. Sudah ada, Bu? Ya, sudah. Kasus 2 bagian F menyatakan penurunan omset penjualan warung jajan pada tahun 2018 dan 2019 dalam bentuk matris. Penurunan omset pada tahun 2018 dan 2019, warung A omset 2018 dikurangi 2019 sama dengan 20 kurangi 15, 30 kurangi 10, 25 kurangi 15, hasilnya 5, 20, 10. Warung B omset 2018 dikurangi 2019 sama dengan 35 dikurangi 20, 20 dikurangi 10, 40 kurangi 10 sama dengan 15, 10, 30. Dalam bentuk matris 5, 20, 10, dan 15, 10, 30. Ya, bagus. Untuk teman yang lain ada pertanyaan? Jadi itulah penurunan omset penjualan dari warung jajan secara keseluruhan. Untuk studi kasus 2 sebetulnya kalian membahas tentang apa? Pengurangan. Untuk pengurangan matrik, seandainya ada matrik ini, matrik kiri dikurangi dengan matrik kanan, untuk mencari hasilnya bagaimana? Mengurangi elemen-elemen yang seletak. Kesimpulannya apa? Pertama, 2 matrik bisa dikurangikan apabila Ordonya sama. betul, jika memiliki ordo yang sama. Sedangkan yang kedua, cara mengurangi 2 matrik yaitu Sama. mengurangikan elemen untuk yang letaknya sama. Apa kesimpulan yang kalian peroleh pada pertemuan hari ini? Penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian bagaimanakah caranya untuk menjumlahkan matrik? Untuk menjumlahkan matrik dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Syarat penjumlahan matrik yaitu harus berordo sama. Untuk pengurangan matrik, syaratnya bagaimana? Ordonya harus sama. Cara menguranginya harus mengurangi elemen-elemen yang letaknya sama. Untuk pertemuan selanjutnya juga dipersiapkan, kita akan membahas materi tentang determinan dan inverse matrik. Untuk KKPD 2 ada latihan soal, bisa kalian kerjakan di rumah. Kita akan akhiri, terima kasih untuk kebersamaan kalian dan semangatnya pada hari ini. Kelas ya, silahkan dimimpin kembali untuk kegiatan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.